Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya yang solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak semuanya yang solih dan solihah, bertemu lagi dengan Ustazah pada pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar PABP. Belajar apakah itu? Nah, anak-anak semuanya, sebelum belajar, pastikan kalian sudah melaksanakan sholat duha dan juga sudah sarapan. Kemudian anak-anak semuanya, kalian juga harus menyiapkan alat tulis yang kalian perlukan selama pembelajaran berlangsung. Baiklah, mari kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Nah, anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mengetahui kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Dan yang kedua, meneladani kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Baiklah anak-anak, mari kita siapkan peralatan yang akan kita gunakan dan anak-anak semuanya harus menyiapkan konsentrasi kemudian fokus dengan full. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita mengetahui kisah Nabi Syuaib lebih jauh, coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, setelah mengamati gambar tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan dan apa yang dapat kalian tangkap? Benar sekali. Ada sebuah kaum yang sedang menyembah pohon yang sangat besar. Kaum ini dinamai dengan kaum atau Ashabul Aikah. Mereka adalah penduduk desa Madian. Mereka juga adalah saudara dari Nabi Syuaib alaihissalam. Mari kita simak kisah Nabi Syuaib berikut ini. Kisah Ashabul Aikah, kaum penyembah pohon pada zaman Nabi Syuaib. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 176 sampai 191. Dikisahkan pada zaman Nabi Syuaib, ada suatu kaum yang lebih memilih menyembah pohon daripada beriman kepada Allah. Akibatnya, Allah menurunkan azab berupa gempa yang dahsyat yang menghancurkan kaum ini. Nabi Syuaib diperintahkan Allah untuk berdakwah pada suatu kaum yang tinggal di desa Madian, sebuah kawasan di antara Hijaz dan Syam. Kaum ini terkenal dengan sebutan Ashabul Aikah yang memiliki arti penyembah pohon. Seperti yang disebutkan di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 176. Selain menyembah pohon, mereka juga menyembah berhala yang diyakini warisan nenek moyang mereka. Nabi Syuaib tidak henti-hentinya mengajak kaum Aikah untuk meninggalkan sesembahan mereka yang tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun. Namun, mereka tetap pada keyakinannya. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang layak disembah selain Allah. Sebagian besar kaum Aikah berprofesi sebagai pedagang. Salah satu kebiasaan kaum Aikah yang sulit dihilangkan adalah suka mengurangi takaran timbangan. Ketika tiba musim panen, mereka membeli barang sebanyak-banyaknya dengan harga yang sangat murah.
dan disimpan di gudang. Sebaliknya, saat musim paceklik, mereka akan mencekik pembeli dengan menaikkan harga dengan sangat tinggi. Wahai kaum Aikah, berhentilah mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya perbuatan itu sangat dibenci Allah. Bukankah Allah telah memberikan kehidupan yang makmur? Seperti disebutkan dalam Quran Surat Hud ayat 85. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu berbuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Wahai Syuaib, apakah Tuhanmu melarang kami mengelola harta sesuai cara kami? Wahai kaumku, aku hanya memperbaiki perbuatan keji kalian selama masih diberi kemampuan. Semua petunjuk yang kuikuti hanya dari Allah, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepada Allah aku kembali. Jadi sekarang engkau juga menyuruh agar meninggalkan sesembahan para nenek moyang kami. Tidak semudah itu, wahai Syuaib. Wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kepada kalian. Jika kalian tidak mau beriman, Allah akan menimpakan azab yang pedih. Ingatkah kalian siksa yang ditimpakan Allah kepada kaum Nuh, Hud, Saleh, bahkan kaum Lut, nenek moyang kalian sendiri? Wahai Syuaib, apa yang kau bicarakan? Itu hanya kisah dan dongeng sebelum tidur yang tidak kami percaya. Hahaha. Nabi Syuaib sangat sedih mendengar perkataan kaumnya. Namun beliau tidak berputus asa. Beliau tetap meminta dan berdoa kepada Allah agar dibukakan pintu hidayah untuk kaum Ashabul Aikah. Di antara kaum Aikah ada yang menyadari kesalahannya dan mendatangi Nabi Syuaib untuk mendapatkan pencerahan. Ketika kaum Aikah mengetahui ada sebagian dari mereka yang mengikuti ajaran Nabi Syuaib, mereka sangat marah. Mereka sengaja menghalang-halangi orang-orang yang menuju rumah Nabi Syuaib. Hinaan, cacian keluar dari kaum Aikah. Kaum Aikah itu menghina Nabi Syuaib dan menantang Nabi Syuaib untuk meminta pada Allah menurunkan azab bagi mereka yang masih menyembah selain Allah. Seperti disebutkan dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 187. Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Perkataan itu menandakan kesombongan kaum Aikah. Mereka lupa jika Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi Syuaib berkata pada kaumnya, wahai kaumku, sebelum terlambat minta ampunlah kepada Allah dan bertaubat. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Nabi Syuaib meninggalkan kaum Madian. Beberapa hari setelah kepergian Nabi Syuaib dan pengikutnya, terjadilah suatu di langit. Awan biru berubah menjadi hitam bergulung dan bergerak, menaungi, menutupi desa Madian. Awan hitam itu menimbulkan hawa yang sangat panas, yang menyengat dan guntur, disusul dengan gempa yang meratakan rumah-rumah kaum Aikah. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 91. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Pada saat itu, kaum Aikah mendapat siksaan yang sangat pedih. Sungguh janji Allah itu benar adanya. Demikianlah kisah Ashabul Aikah yang mendustakan Nabi Syuaib dan tidak beriman kepada Allah. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran, yaitu yang pertama, jangan berbuat curang. Contohnya, mengurangi takaran pada timbangan. Hal ini termasuk dalam pencurian. Yang kedua, jangan sombong, apalagi mengatakan hal buruk yang bisa membuat Allah murka.
dan bisa jadi Allah kabulkan perkataan kita. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda semuanya bisa menyimak dan bisa memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Ustazah. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah sayang minta maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu, kemudian berbakti kepada orang tua. Baiklah, Ustazah akhiri.